Shalom adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah pada hari ini ya Bapa. Sebentar kami akan melakukan ibadah, biar Engkau yang memberkati jalannya ibadah dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Siapa di sini anak Tuhan? Ayo angkat tangan. Yuk, kita nyanyikan lagu ini dengan semangat ya. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan, rock, rock. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan, rock, rock. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan, rock, rock. Kalau kau anak Tuhan, petik jari, tik, tik. Kalau kau anak Tuhan, petik jari, tik, tik. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan, petik jari, tik, tik. Kalau kau anak Tuhan, injak bumi, bum, bum. Kalau kau anak Tuhan, injak bumi, bum, bum. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan, injak bumi, bum, bum. Kalau kau anak Tuhan, goyang badan, goyang. Kalau kau anak Tuhan, goyang badan, goyang. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan, goyang badan, goyang. Kalau kau anak Tuhan, bilang amin, amin. Kalau kau anak Tuhan, bilang amin, amin. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan, bilang amin, amin. Kalau kau anak Tuhan, semua gerak, prok, prok, tik, tik, bum, bum, goyang, amin. Kalau kau anak Tuhan, semua gerak, prok, prok, tik, tik, bum, bum, goyang, amin. Kalau kau anak Tuhan, mari kita lakukan. Kalau kau anak Tuhan, semua gerak, prok, prok, tik, tik, bum, bum, goyang, amin. Masih semangat memuji Tuhan kan? Yuk kita tetap gerakin badan kita ya. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan.
Tuhan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Adik-adik yang pintar, siap dengarkan firman Tuhan? Yuk kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku
Yuk teman-teman semua, adik-adik semua, sebelum kita mau masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita satukan hati kita sama-sama tunduk, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami, Engkau telah membimbing kami dari awal ibadah sampai saat ini. Tuhan, bila sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, biar firman yang hari ini disampaikan tidak berlalu sia-sia, tetapi boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau buka telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kok bangun nih, udah pagi. Aku mandi duluan ya. Jangan lupa kamu berdoa dulu ya. Apaan sih? Masih pagi aja udah ngebangun-bangunin aja. Cek HP dulu. Sini. Tidur lagi. Del, ngapain kamu? Ngapain? Aku lagi baca kitab nih. Udah, nggak usah baca kitab. Main game yuk sama Koko. Kamu juga dari tadi pagi udah langsung doa pagi aja nyuruh-nyuruh. Udah, mending kita main game yuk daripada bosan baca kitab. Nanti deh. Aku mau baca kitab dulu ya. Ayolah, sekali aja. Enggak dulu deh. Kagok nih, aku baca dulu ya. Ya udah deh, ya udah bebas kamu aja. Bye. Nilai aku kok jelek lagi ya? Padahal kemarin aku udah belajar. Malah teman-teman aku yang tadinya kerja sama, nyontek, kok dapet nilainya bagus sih? Cerita deh ke Koko. Kok Kenapa? kesel deh aku. Kenapa sih? Tadi kan aku baru dikasih tahu nilai ulangan aku kan. Terus? Nilainya jelek kok. Padahal aku udah belajar deh yang benar-benar dari kemarin. Malahan teman-teman aku yang kerja sama, yang nyontek, nilainya lebih bagus dari aku. Aku jadi kesel banget. Kayak gitu. Makanya udah, kamu daripada capek-capek, kamu tadi baca Alkitab, kamu belajar, mending kamu ikutan sama teman-teman kamu. Ikut-ikutan nyontek aja. Jadi kan kamu gak usah belajar, gak usah usaha, gak usah capek,
tapi dapat hasilnya bagus juga kan. Nah, udah sekarang mah daripada kamu pusing-pusing, mending main game nih. Gamenya bagus. Kan tadi aku udah nawarin ke kamu. Ayo, udah kita main game aja. Udah nggak usah pusing, nggak usah belajar, nggak usah baca kitab, nggak usah capek-capek doa. Capek deh, udah yuk. Sekarang kita ini aja, kita main game aja. Tapi aku harus belajar buat remedial. Udah nggak usah dipikirin. Ayo main game yuk, main game yuk, main game yuk. Yuk. Hehehe. Udah deh, aku cobain. Game apa sih? Ini seru nih. Kayaknya seru sih. Yuk main. Yuk. Ih, rame banget nih gamenya. Bener kata Koko. Yes, bentar lagi menang nih. Ayo, menang dong. Cepat. Ayo. Menang lagi. Asik banget nih. Daripada belajar, mending main game ya ternyata. Usah capek-capek. Seneng banget nih, gamenya rame banget lagi. Menang terus. Udah jam berapa sih ini? Masih jam segini. Baca Alkitab dulu. Nanti aja deh baca Alkitabnya. Aku mau lanjutin main game yang tadi. Yang kemarin belum beres. Asik banget nih. Jam berapa nih? Wah, aku telat. Aduh, udah terlambat. Belajar lagi buat remedial hari ini. Aku malah bisa ngerjainnya. Gimana dong? Tahu gitu, aku harusnya nggak main game kemarin malam. Udah telat bangun. Hari ini juga nggak bisa ngerjain remedialnya. Shalom adik-adik. Wah, tadi seru banget ya. Tadi ceritanya tentang apa sih? Nah, ceritanya itu ada seorang anak yang tadinya rajin baca Alkitab, yang tadinya rajin berdoa, malah rajin belajar juga. Karena pergaulannya yang buruk, karena lingkungannya yang gak baik, akhirnya ke bawah deh suka main game. Di sini adik-adik juga pasti sering banget kan main game. Kadang-kadang jadi lupa waktu kan kalau main game. Nah, kadang-kadang ikut-ikutan temen. Kenapa sih main game? Ini lagi rame nih di sekolah, banyak semua main game ini. Jadi aku gak mau ketinggalan dong, aku harus main game ini juga. Nah, adik-adik kalau sering main game terus juga gak baik ya. Soalnya jadi lupa deh, lupa waktu belajar, lupa berdoa, lupa baca Alkitab. Sama kayak tadi contoh yang tadi. Yang tadinya rajin belajar, baca Alkitab, berdoa. Gara-gara pergaulannya yang salah, gara-gara diajak sama kakaknya buat main, kelanjutan deh main terus. Nah, kisah ini kayak sama loh, kakak pernah dengar juga kisah yang kayak gini. Kisah dari seorang raja, namanya Raja Salomo. Raja Salomo kenapa kak? Iya, Raja Salomo itu tadinya diberikan sama Tuhan, berkat yang luar biasa. Kalau adik-adik dari kemarin dengerin juga, Raja Salomo itu dikasih pinter sama Tuhan, dikasih kepintaran yang luar biasa, dikasih hikmat. Tapi kok bisa ya Raja Salomo akhirnya bikin Tuhan sedih? Ternyata yang bikin Tuhan sedih, yang bikin Raja Salomo menjauh dari Tuhan itu ternyata adalah pergaulannya adik-adik. Nah, akhirnya Raja Salomo itu sampai punya 700 istri. 700 istri ini itu gak kenal sama Tuhan. Dan yang akhirnya bikin Salomo pun menjauh dari Tuhan. Karena lingkungannya akhirnya Salomo ikut-ikutan menjauh sama Tuhan. Akhirnya gak punya hubungan yang deket lagi sama Tuhan. Dan akhirnya Tuhan pun sangat sedih melihat Salomo yang akhirnya menjauh dari Tuhan. Nah, kita sama-sama yuk hari ini mau belajar. Kita gak mau mendukakan hati Tuhan. Kita gak pengen bikin Tuhan selalu sedih. Gimana dong caranya? Caranya kita harus jaga pertemanan kita, pergaulan kita, lingkungan itu tetap baik. Tuhan udah sayang banget sama kita.
buktinya apa? Buktinya dia mau di kayu salib tebus dosa kita supaya kita semuanya selamat dan supaya semuanya kita ini dikasihi sama Tuhan. Jadi Tuhan sayang banget sama kita, buktinya dia mau mati di kayu salib buat kehidupan kita, buat saya dan buat kalian semua. Nah, kalau Tuhan udah sesayang itu sama kita, kita juga mau tunjukin rasa sayang kita. Gimana caranya? Mulai dari jaga pergaulan kita, pertemanan kita, lingkungan kita yang baik. Kalau sekarang lagi kelas online diajakin, kerja sama aja yuk, nyontek aja yuk. Lah, kita boleh nggak? Nah, nggak boleh dong. Pastinya kita harus bilang, enggak deh, jangan, nggak boleh deh, kan nggak boleh nyontek waktu ujian ataupun ulangan. Atau enggak, kalau diajakin, udah yuk, daripada belajar susah-susah kan di rumah kan gak ada yang lihat juga kamu buka buku atau enggak, udah aja yuk, come on, kita main game aja sampai malam. Lah, kan itu nggak boleh. Nah, berarti kita harus tolak, kita harus bilang say no, nggak boleh kayak gitu. Nah, kita harus juga cari pertemanan yang baik. Pertemanan yang baik misalnya lewat apa? Bisa lewat komsel, kan setiap bulan ini juga kita ngadain komsel adik-adik. Berarti adik-adik bisa ikut komsel. Di komsel itu kita sama-sama dikuatin, dikasih semangat lagi, dikasih tahu firman Tuhan lagi supaya kita semakin dekat sama Tuhan. Nah, bukan itu aja, sekarang juga kan suka ada lagi di rumah nih. Kita bisa juga jadi teladan, ciptain lingkungan yang baik di rumah. Caranya gimana? Misalnya kita ajak papa mama kita berdoa setiap malam, atau juga kita ajak adik kita bareng-bareng baca firman Tuhan bersama. Pokoknya banyak hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa membuat lingkungan yang baik, pergaulan yang baik. Nah, yuk sama-sama kita menyenangkan hati Tuhan lewat pergaulan yang baik yang kita miliki. Kita jaga pergaulan kita supaya pergaulan kita ini menyenangkan hati Tuhan dan membuat Tuhan senang. Hati-hati ya, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. So, harus kita miliki pergaulan yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Yuk adik-adik, kita sekarang sama-sama mau hafalin ayat hafalannya. Dari 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Bunyinya gimana? Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sekali lagi yuk, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yuk, sekarang kita mau sama-sama berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Hari ini kami sama-sama diingetin supaya kami boleh jaga lingkungan kami, jaga pergaulan kami, jaga pertemanan kami, agar pertemanan kami menjadi pertemanan yang baik, dan kami juga bisa pelihara perilaku kami yang baik. Terima kasih Tuhan udah ngingetin kami lewat firman-Mu pada hari ini. Tuhan, jagailah setiap hati kami, ampunilah segala dosa-dosa kami jika kami masih sering gak taat ataupun mendukakan Tuhan. Tapi hari ini kami mau belajar Tuhan, melalui pergaulan kami mau jaga perilaku kami biar tetap baik. Malahan kami jadi contoh dan teladan buat banyak orang di luar sana. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gema, mengumpulkan video ayat hafalan, dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren. Kak Ina juga mau mengajak adik-adik tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas kirimkan ke email Battle Kids dengan alamat battlekids@gbi.battle.org. Jangan lupa, adik-adik harus mencantumkan nama, strip, jenis pengumpulan, strip kelas kalian ya di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan akan dibatasi kuotanya. Jadi apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan. Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya mengerjakan gemanya. Jangan lupa, pengumpulan gema paling lambat hari Minggu jam 7 malam.
Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemaknya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia. Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya Kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana Raja Salomo dari yang tadinya karakternya bagus tapi berubah jadi buruk karena dia banyak bergaul dengan perempuan yang tidak hidup seperti yang Tuhan Allah mau. Nah, sekarang kita mau melakukan aktivitas. Kita mau menyusun daftar-daftar kebaikan yang harus kita pertahankan supaya tetap baik di hadapan Tuhan. Jangan terpengaruh jeleknya teman atau pergaulan yang buruk, tapi juga kita mau catat karakter-karakter kita yang buruk yang harus kita ubah jadi baik. Nah, yang diperlukan di sini adalah pertama pulpen, terus kita perlu gunting, kita perlu kertas origami 2 warna yang berbeda, lalu kita juga memerlukan spidol. Nah, sekarang kertas origaminya kita lipat jadi 2 teman-teman. Kita lipat 2, dan kalau sudah kita lipat 2, kita buat gambar seperti ini. Kita mau membentuk gambar orang nih, separuh orang ya. Gampang ya, gambarnya bentuknya separuh orang ya. Kira-kira saja kalau kamu yang masih kecil tidak bisa membuatnya, minta bantuan papa, mama, atau kakak kamu ya. Nah, kalau sudah, sekarang gampang sekali pastinya. Tinggal kita gunting menurut garis bentuk yang sudah kita buat ini. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Gampang banget ya adik-adik ya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah, spidol yang kita ambil. Nah, spidolnya itu gunanya untuk membuat tanda. Salah satunya kita bikin tanda muka senyum, satu lagi gambar muka cemberut. Nah, di gambar yang ada muka senyumnya ini kita tuliskan karakter-karakter baik kita. Kira-kira karakter baik kamu apa ya? Dan yang satu lagi kamu tuliskan karakter-karakter kamu yang buruk apa ya? Nah, tuliskannya cukup 5 saja, 5 karakter baik, 5 karakter buruk. Kalau sudah, nah, kamu tinggal mengingat-ingat karakter yang baik harus dipertahankan, jangan sampai berubah buruk. Tapi karakter yang buruknya harus kamu usahakan diubah menjadi karakter baik, yang sebaliknya dari yang buruk ini. Jadi gitu ya adik-adik ya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah, nanti kamu tinggal memotretnya atau memfotonya untuk dikumpulkan ke email Bethel Kids. Posisinya seperti ini, kamu pegang di tangan kiri dan di tangan kanan. Tapi kalau sudah nih teman-teman, ada bagusnya kalau kamu tempelkan dua-duanya di belakangnya pakai lem. Jadi akhirnya bolak-balik seperti ini, supaya kamu mudah menyimpannya dan bisa kamu masukkan atau selipkan di dalam Alkitab atau di dalam buku yang sering kamu buka supaya kamu selalu ingat. Jadi pesannya adalah jangan pernah membiarkan karakter baik kamu berubah jadi buruk karena ketularan teman yang karakternya tidak baik. Hati-hati dalam bergaul ya teman-teman ya.
sampai di sini dulu aktivitasnya. Dikumpulkan paling telat hari Selasa jam 8 malam. Nah, teman-teman, jaga perbuatan dan karakter baik kamu ya. Jangan sampai rusak. God bless you. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita sama-sama berdoa yuk. Tutup mata dan lipat tangan. Tuhan, terima kasih atas ibadah hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Terima kasih. Dadah. 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Terima kasih. Amin. Proverbs 3 verse 13. Bless the Lord. Blessed are those who find wisdom. Those who gain understanding. 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat dan orang yang memperoleh kepandaian. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Bye-bye. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Dadah, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Terima kasih. God bless you. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Bye. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat
hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Terima kasih. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Terima kasih. God bless you. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Terima kasih. Bye. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang memperoleh kepandaian. Dadah. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Terima kasih. God bless you. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Terima kasih. Matius 3 ayat 13. Orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Terima kasih. Bye bye. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amsal 3 ayat 13. Amin. Bye. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, yang memperoleh kepandaian. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Terima kasih. Bye-bye. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. 3 ayat 13.
Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Terima kasih. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Terima kasih. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Terima kasih. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang memperoleh hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amsal pasal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Terima kasih. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Terima kasih. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amsal 3 ayat 31. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Makasih. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Terima kasih. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Terima kasih. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang
memperolehkan kepandaian. Amsal 3 ayat 13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Terima kasih. God bless you. Amsal 3 ayat 13, berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amsal 3 ayat 13. ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang mendapat hikmat, yang memperoleh kepandaian. yang memperoleh kepandaian. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang beroleh kepandaian. Amin. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Terima kasih. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Terima kasih. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. God bless you. Bye-bye. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. God bless you. Bye-bye. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Terima kasih. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, memperoleh kepandaian. Amin. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh pengetahuan. Terima kasih. God bless you all. Bye. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amsal 3 ayat 13.